masalah tempat tinggal. Merupakan hak seorang wanita untuk mendapatkan tempat tinggal secara sendirian, privasi. Tidak tinggal bersama mertua, tidak tinggal sama ipar, dia punya hak untuk tinggal sendiri. Jangankan wanita yang masih menikah, bahkan yang sudah dicerai, kalau masih di masa iddah, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum." Ini Allah bercerita tentang orang-orang wanita yang dicerai. Kalau mereka dicerai, mereka punya hak untuk dapat tempat tinggal selama dalam masa iddah, ya. Apalagi yang belum dicerai, maka dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal tersebut saya katakan tadi tempat tinggal privasi. Tidak boleh digabungkan dengan mertua asalnya. Asalnya tidak boleh digabungkan dengan mertua kecuali dengan izin istri. Tidak boleh digabungkan dengan ipar kecuali dengan izin istri. Apalagi digabungkan dengan istri kedua, ya. Tidak boleh kecuali dengan izin istri. Ya. Saya bacakan perkataan para ulama, perkataan Al-Kasani rahimahullah, dia berkata, "Walau arada zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaihi fa inna alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan." Kata beliau, kalau seandainya seorang suami hendak menempatkan bersama istrinya, dia tempatkan istri yang lainnya, istri kedua, istri ketiga dalam satu rumah. Atau dia tempatkan bersama kerabat sang suami, seperti ibunya, yaitu mertua sang istri. Atau ditempatkan istri suami juga tempatkan di situ saudari suami atau anak suami dan istri yang lain ingin tinggal di rumah wanita tersebut, rumah istrinya. Maka tidak boleh kecuali dengan izin sang istri. Kalau sang istri tidak setuju, maka tidak boleh dia marah-marah. Kamu tuh istri tidak bersyukur, sudah dikasih rumah. Itu hak istri. Hak istri untuk tinggal privasi. Dia punya hak untuk tinggal bersama suaminya, membentuk rumah tangga sendiri, tidak dicampur tangan dengan orang lain. Itu hak istri. Maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal dia secara tersendiri. Secara tersendiri. Akan tadi misalnya sang suami rumahnya gede banget. Kemudian dia bilang, ibuku mau tinggal di sini, kata istrinya nggak bisa, saya nggak bisa tinggal di sini. Ya udah, dibikin sekat full, dibikin sekat full, istri sendiri terpisah sama sekali total, ibunya tempat yang lain nggak ada masalah meskipun satu bangunan. Yang penting apa? Sekat full, ya. Paham? Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, tidak boleh menggabungkan istri yang satu dengan istri yang lain dalam satu rumah. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa laisa lirrajuli an yajma' baina imra'atayhi fi maskanin wahid." Tidak boleh bagi seorang laki untuk menggabungkan dua istrinya dalam satu tempat tinggal. Bi ghairi ridhaha, tanpa ada keridhaan istri yang lain, ya. Saghiran kana atau kabiran, li anna alaihima dhararan. Apakah istri pertamanya sudah tua, istri keduanya masih muda, tetap enggak boleh digabungkan. Apalagi sebaya. Wah, ini banyak kecemburuan, banyak kemudaratan yang akan timbul. Lima bainahuma minal adawah wal ghairah. Karena di antara dua istri tersebut pasti ada permusuhan dan pasti ada kecemburuan yang luar biasa. Ini sifat wanita. Jangankan wanita-wanita zaman now, ya. Istri-istri Nabi SAW saja timbul kecemburuan di antara mereka. Apalagi wanita-wanita zaman now, ya. Ada seorang dengan bangganya mengatakan, itu jarang, langka, tapi langka, ya. Istri saya yang carikan saya, Ustaz, istri saya setuju masuk ke pengadilan, dia yang tanda tangan, sampai akhirnya hakim juga heran. Anti setuju suami menikah lagi? Iya, saya setuju, nggak ada masalah. Iya, benar setuju. Setelah berjalan hari dipukul-pukulin sama istrinya. Jadi maksud saya, istri cemburu itu wajar, perkara yang apa? Yang wajar. Maka jangan kita sudah tahu wajar mereka cemburu, jangan kita cari masalah dengan menggabungkan keduanya dalam satu rumah. Ini melanggar syariat, Ya. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dikumpulkannya dua istri itu menimbulkan ya permusuhan. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hissahu idza atal ukhra. Dan yang satu bisa mendengar suara suaminya tatkala mendatangi istri yang lain. Ini bahaya. Lagi berdesahan terdengar suara oleh istri yang lain. Dan saya pernah mendapati kasus seperti ini. Jadi ada seorang lelaki punya istri lebih dari satu, dia pasang di satu rumah, disekat kamar-kamar, ya. Tetapi sekatnya itu tidak kedap suara, sehingga tatkala dia mendatangi
istri yang lain, istri yang satunya mendengar desahan-desahan tersebut dan dia tidak kuasa mendengar desahan tersebut. Kecemburuannya luar biasa. Akhirnya dia minta cerai. Saya bilang itu hak istri, tapi kesalahan pada suami. Kenapa dia meletakkan pada posisi seperti itu? Kalau dia mau bikin 4 rumah misalnya kamar, ya tapi harus sekatnya harus apa? Itu pun rawan karena masih berdekatan. Kalau bisa agak jauhan lebih baik. Jauhan lebih baik sehingga benar-benar sang istri merasakan dia punya rumah sendiri, tidak di campur tangani oleh intervensi oleh pihak-pihak luar. Ya. Baik, dari sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita misalnya kita menikah dan ternyata kita harus meletakkan ibu kita di rumah kita, maka kita harus sadar bahwasanya meletakkan ibu kita di rumah kita itu berarti kita telah menggugurkan hak istri. Itu hak istri untuk tinggal sendiri. Maka kalau Anda ingin meletakkan ibu Anda ke rumah istri, Anda harus minta izin sama istri, minta keridhoannya. Dan saya rasa istri yang soleha di zaman sekarang akan berizin. Tapi jangan kita bilang ini, jangan kita melanggar syariat ya. Karena memang syariat mengatur kita punya kewajiban terhadap ibu, tapi istri juga punya hak. Jangan kita paksakan dia untuk menjatuhkan hak dia. Kita ambil hatinya. Dia bilang, sayang ini ibu saya harus bagaimana? Saya tidak bisa lagi, ya. Sehingga istri kita ridho. Istri kita ridho untuk istri kemudian ibu tinggal bersama kita. Ya, kita punya kewajiban terhadap ibu. Dan saya perlu ingatkan juga bahwasanya istri tidak wajib untuk merawat ibu. Istri tidak wajib merawat mertuanya, tidak wajib. Tidak wajib, tapi kalau ada istri yang merawat orang tua kita, itu istri yang sangat soleha. Tapi seandainya dia tidak merawat orang tua kita, jangan kita salah-salahkan dia. Ini kita bicara syariat ya. Kita bicara syariat. Dia tidak wajib untuk apa? Mencebokin ibu kita misalnya. Ya, kemudian merawat ibu kita tidak wajib bagi dia. Tidak dalam buku-buku fikih bahwasanya wanita wajib untuk merawat ibu kita. Ya makanya pandai-pandai kita mengambil hati istri kita. Ya, sudah ibu kita tinggal bersama istri kita, jangan kita omelin terus istri kita. Ya kita harus mengalah. Mungkin dia merasa terganggu ya kita tenangkan hatinya. Kalau dia marah-marah kita belikan emas ya. Dia marah-marah lagi belikan nasi goreng sampai dia diem ya. Jadi kita mencari keridhoannya. Jadi maksud saya perlu Bapak tahu, ikhwan-ikhwan tahu bahwasanya kalau kita meletakkan ibu kita di rumah istri kita, maka berarti kita mengambil hak istri kita. Kewajiban kita siapkan ibu buat ibu rumah tersendiri. Dan apa kalau rumah kita rumah ibu dekat rumah kita? Kita bisa sering apa? Menengok. Tapi menggabungkan dengan istri kita, ya ini tidak wajib dan ini mengambil hak istri. Ini perlu kita ketahui ya. Karena banyak tatkala mertua tinggal bersama mantu perempuan, timbul cekcok luar biasa. Banyak terjadi. Ya sebagian masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mertua dengan mantu perempuan sangat sayang, sangat perhatian. Ada rumah tangga yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Ya, kita tidak menyalahkan istri, tidak juga menyalahkan ibu. Ternyata terkadang kesalahan terdapat pada kedua-duanya. Ya, dan ini sering terjadi. Jadi kita bicara fikih, istri punya hak untuk rumah apa? Privasi sendiri. Ya, kalau seandainya kita datangkan kerabat kita di rumah tersebut, entah adik kita, entah adik perempuan kita, ya, entah ibu kita, entah ayah kita, maka kita harus benar-benar pandai mengambil hati istri kita, karena kita telah mengambil haknya. Kalau dia ridho nggak ada masalah, tapi kalau dia ridho merupakan hak dia untuk tinggal sendiri.